hidup kita tidak semenarik karakter-karakter di film. Kalau hidup kita menarik, semenarik karakter-karakter di film, hidup kita yang di film. Gitu. Iya sih. Aku jujur juga, tapi sama murid-muridku ada satu filmku yang aku fake banget mainnya. Oh iya. Ada momen yang aku jelasin ke mereka, kenapa fake gitu, kenapa fake. Gitu. Tapi kalau jadi aktor tuh harus ini gak jaga fisik dengan olahraga mungkin atau apa makan gitu. Wih, takut. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Jakarta Journey, tapi lagi nunggu mobilnya. Nggak tahu lewat mana, kanan atau kiri. Oke, kita akan ngobrol ya. Halo Dis. Mas Rosa, silahkan. Aku harusnya yang ada di sisi situ. Waduh, kali-kali tapi disetir nih sama perempuan. Asal nggak bahaya. Aman dong. Apa kabar, Mas Rosa? Waduh, senang banget loh akhirnya Jakarta Journey kedatangan seorang Rukman Rosadi gitu loh maksudnya. Aktor senior yang juga sekarang masih aktif acting juga, masih sekarang bahkan ngajarin coaching acting. Yes. Gurunya aktor-aktor Indonesia yang ternama. Enggak gurunya lah, temennya mereka. Gurunya dong, gila. Tapi kalau kita review atau kita lihat gitu ya sejarahnya Mas Rosa, kalau aku sempat riset itu udah ada 20 tahun lebih ya Mas itu. Mulai mengajar udah. Tapi actingnya bahkan udah lama lagi. Iya, artinya mulai belajar itu juga mulai acting juga. Tahun 90 aku mulai dari panggung. Mulai dari panggung. Wow, berarti udah berapa puluh tahun, 30 tahun lebih ada kali ya. Ya, panjang Banget. Nah, dari 30 tahunan lebih melihat bagaimana perkembangan dunia perfilman dari dulu hingga sekarang. Menurut Mas Rosa, apa perbedaannya? Oke, kita ngomong aktor dulu deh. Aktor yang dulu sama sekarang. Oke. Apa yang berbeda banget gitu? Ya, sekarang dulu ya. Sekarang dulu. ilmunya kan gampang banget diakses gitu. Oke. Artinya banyak konten-konten di media sosial yang juga bawa banyak ilmu gitu. Karena aksesnya makin mudah juga orang buat belajar. Artinya makin banyak orang yang juga punya antusiasme buat belajar. Dulu karena kita lumayan sulit ya, apalagi tahun 90-an. Bahkan sampai menjelang 2000 juga kita masih lumayan sulit untuk mengakses banyak ilmu. Jadi ilmu yang ditularkan itu lebih dari guru-guru yang ada. Kalau misalnya gurunya nggak update, ya muridnya juga nggak update. Tapi sekarang antara guru dan murid bisa sama-sama update. Jadi potensi yang bisa terjadi di lapangan bisa jadi muridnya jadi lebih bagus daripada gurunya. Artinya saya juga kalau saya nggak belajar ya murid saya lebih bagus dari saya. Itu potensi pasti begitu kan. Meskipun misalnya jam terbangnya beda. Jam terbang sama ilmu pengetahuan itu beda. Oh, apa nggak bisa relevan? Maksudnya nggak bisa dikatakan jam kalau terbangnya. Ilmunya banyak, kemudian diikuti oleh jam terbang yang bagus, itu kan kayak ngasah ya kalau jam terbang. Ngasah, menguji ilmunya apakah useful atau enggak, atau efektif atau enggak, itu di jam terbang. Tapi kalau jam terbangnya itu sekedar berada, bukan kemudian menjadi sebuah cara untuk mengasah, ya mungkin akan stuck aja juga. Oh, I see. Jadi aku membedakan antara pengalaman dan ilmu pengetahuan. Nah tapi resultnya berbeda juga nggak? Artinya aktor yang mungkin lahir di periode yang lebih lama sama yang sekarang lah, yang Gen Z mungkin. Resultnya beda nggak sih dengan cara sekarang kan kita dipermudah ya dengan teknologi, apa-apa mau nyari referensi mudah ya tadi Mas Rosa bilang. Resultnya beda juga nggak sih? Mungkin ada, tapi sebenarnya dua-duanya bisa dicapai dengan hasil yang sama. Maksudnya mau orang dulu mau orang sekarang, saya nggak terlalu bedain itunya ya. Tapi karena kan saya percaya bahwa hasil itu ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan kerja kerasnya. Orang dulu kalau nggak kerja keras ya sama aja, artinya stuck aja. Komparasi yang paling mudah sebagai analogi gini, petani kita udah ratusan tahun menjadi petani. Tapi kenapa gitu-gitu aja? Sementara petani Thailand yang kita hitungnya belum lama misalnya tapi kenapa mereka jauh lebih bagus dari kita? Karena mereka mengakses ilmu pengetahuan. Kita
mengandalkan pengalaman. Misalnya begitu ya, analoginya kayak gitu. Artinya antara dulu dan sekarang tidak ada signifikasinya soal kapan lu belajar. Tapi bagaimana kamu belajar, menurutku itu yang penting. Meskipun source-nya juga beda kan sekarang tuh banyak juga Mas Rosa yang aktor-aktor baru yang datangnya justru dia dari sosial media, yang mungkin dia mendapatkan ketakaran atau fame-nya dulu, lalu dia berkecimpung di acting dan ternyata ya kalau kita nikmati sih bagus-bagus aja gitu kan sebagai penonton. Tapi itu dia, apakah memang asalnya dari mana itu akan berpengaruh nggak? Misalnya asal aktor yang berasal dari teater, aktor yang berasal dari film, sama yang dari sosmed lah sekarang misalnya. Iya. Sebenarnya bukan soal asalnya dari mana. Tapi belajar nggak dari situ, belajar nggak? Kalau nanti jadi judgement kalau misalnya kalau yang dari sini lebih buruk daripada yang dari sana, kan nggak begitu sih menurut ilmu pengetahuan, cara bekerjanya nggak kayak gitu. Tapi bahwa kalau kita ngelihat fakta, misalnya pemain-pemain para Oscar man Hollywood gitu Oscar man Hollywood atau pemain-pemain Inggris lah, rata-rata mereka memang belajarnya dulu dari teater, lebih banyak dari sana dulu. Kenapa mereka bisa lebih bagus ya? Karena range di dalam actingnya memang jadi lebih luas, maksudnya lebih luas. Mereka belajar lebih keras di panggung karena harus membuat konsekuensi di mana panggung teater itu berhadapan dengan ruang penonton yang jaraknya jauh, misalnya itu akan membedakan cara berlatih suaranya. Jarak visual yang jauh dengan penonton akan membedakan bagaimana pelatihan di tubuhnya. Jadi mereka bekerja lebih keras. Sehingga ketika masuk ke film, ini mereka tinggal penentuin takaran ke mediumnya. Tapi juga nggak lantas semuanya sama ya. Maksud gua ada juga yang dari teater, kata orang film, sulit karena dia selalu kebesaran, berarti mungkin tidak punya pengendalian. Jadi begitulah ilmu pengetahuan. Berarti emang tergantung personanya masing-masing, bukan dia asal dari mana. Nah, berarti definisinya bagus itu apa? Acting yang bagus gitu maksudnya. Nah, ini ada apa penilaiannya? Ada istilah ya. Ada istilah acting yang jujur gitu. Acting yang jujur. Sebenarnya acting yang jujur itu yang apa? Mereka bilang bahwa acting yang jujur itu yang bagus. Nah, mungkin karena tidak saya sering mendengar penerjemahan atau penafsiran yang nggak tepat di soal acting yang jujur. Nah, acting yang jujur memang berpotensi untuk menjadi permainan yang bagus. Jadi acting yang jujur itu dalam konteks ilmu pengetahuannya, misalnya kita adopsi dari Stanislavski atau turunannya lah, murid-muridnya, bahwa ada sistem kerja pikiran, perasaan, dan tubuh. Itu yang dalam ranah psikologi itu kita sebut dengan efek sponge atau sponge effect. Jadi kerjanya pikiran, perasaan, dan tubuh itu saling menyerap. Dia nggak pernah kerja sendirian. Jadi apa yang terjadi pada fisik itu akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi perasaan. Nah, kata Stanislavski, pikiran, perasaan, dan tubuh itu adalah 3 pemusik di dalam permainan. Nah, 3 pemusik ini yang menciptakan orkestrasi permainan. Kalau 3 pemusik ini nggak bersatu, maka orkestrasinya rusak. Jadi kalau pikiran, perasaan, dan tubuh itu tidak bekerja dalam konteks yang integral, tidak bekerja bersama-sama, maka aktingnya pasti ada yang kurang, invalid, orkestrasinya nggak jadi, gitu. Ensemble-nya nggak jadi. Jadi ensemble di dalam diri kita, permainannya pikiran, perasaan, dan tubuh. Ini konteksnya basisnya ilmu pengetahuan ya. Pikiran, perasaan, dan tubuh itu nggak pernah kerja sendirian. Nah, kerja barengnya itulah yang akan melahirkan orkestrasi yang bagus. Nah, goal acting yang bagus ketika orkestrasinya bagus. Gitu. Berarti kira-kira begitu. PR-nya lumayan tuh, ada 3 tuh yang harus di-relate lah, semuanya harus disatukan gitu kan artinya. Nah, berbicara soal perkembangan perkembangan teknologi itu menjadi tantangan sendiri nggak sih buat aktor hari ini? Apa tantangannya? Tantangannya adalah kita mau bersaing sama siapa di dalam penciptaan karya-karya. Kalau kita bersaing di negeri sendiri misalnya, ya mungkin kita akan bisa terlena ya, karena penontonnya masih banyak kok dengan karya yang sebegini aja masih banyak gitu. Artinya kita cuman akan bertarung di level di lokal aja, tapi kita nggak akan mudah untuk masuk ke level yang lebih luas di level internasional. Artinya kalau kita masuk ke level internasional, guru-guru atau bahkan festival-festival, coach-coach di sana itu ada pegangan ilmu pengetahuannya, sehingga yang sampai kepada murid-muridnya juga basisnya adalah ilmu pengetahuan. Kalau kita nggak mengakses ilmu pengetahuan, artinya kita nggak bisa ngejar mereka juga. Nah, misalkan ilmu seorang aktor nih, ilmu pengetahuan sudah dilatih dan dicicil lah, artinya ditabung gitu ilmu pengetahuannya.
Tapi untuk dia bisa survive menjadi seorang aktor yang mungkin ya dari dulu sampai sekarang, apakah faktor attitude juga penting nggak sih, Mas? Menurutku attitude justru nomor satu. Oh iya. Iya, sebaik apapun, sebagus apapun kita secara kualitas, siapa sih yang mau terima kita kalau kita nggak nyenengin gitu? Benar. Siapa yang mau mengakses kita kalau kita nggak nyenengin? Oke. Ya, ini juga menurutku salah satu hal penting yang generasi baru harus paham soal itu, soal attitude. Karena aku juga sering dapat keluhan gitu. Kenapa ini, kenapa begitu, kenapa nggak main? Karena ada attitude yang kadang-kadang, karena kalau di film itu kan kerja ensemble ya. Ada satu divisi yang misalnya nggak suka sama divisi yang lain. Ini kan jadi kerjanya jadi nggak lengkap juga ya. Ensemble-nya jadi nggak bagus, itu akan ganggu. Nah, sebuah produksi pastinya pengen semua orang bekerja maksimal ketika kerja ensemble. Kalau ada satu yang enggak, mungkin yang lainnya akan milih udah ganti aja. Cari yang bisa kerja bareng sama kita dengan cara kita. Nah, ini pasti kan akan terkait juga dengan hati itu. Berarti dimanapun penting juga ya, maksudnya selain skill lah maksudnya. Iya, apa sih susahnya jadi orang yang menyenangkan gitu. Sebenarnya kan nggak susah. Iya. Apa berarti what does it take to make a good actor? Selain tadi kita udah bahas kalau ilmu pengetahuan kan nanti akan ke skill, lalu attitude tadi nomor satu, bahkan daripada itu lebih nomor satu. Apa lagi? Cinta. Apa jadi aku selalu nanyain ke anak-anak gitu kalau lagi belajar, kamu cinta nggak sama manusia gitu? Karena manusia pada umumnya semuanya. Karena manusia-manusia yang ada di sekitar kita ini, orang-orang di sekitar kita, itu adalah guru-gurunya aktor. Oh ya? Jadi guru yang keren itu bukan saya atau pelatih yang lain atau dosen yang lain. Guru yang keren itu mereka yang ada di luar ini. Kenapa? Karena aktor itu tidak akan hidup tentang dirinya di dalam profesinya, tapi hidup tentang orang lain. Ya, karakter ini kan orang lain semuanya. Bagaimana kamu mau menjadi petani kalau nggak ngerti petani? Maka petani adalah gurumu. Kamu nggak boleh sombong sama petani, karena petani adalah gurumu. Kamu nggak bisa sombong sama kuli, kamu nggak bisa sombong sama nelayan, kamu nggak bisa sombong sama gembel, karena mereka semua adalah gurumu. Gitu. Nah, ini dalam konteks ini aku bilang, satu hal kamu tolak, satu hal akan menolak. Kamu menolak satu jenis manusia itu akan menolak kamu. Kalau kamu nggak tahu apa-apa tentang pesantren misalnya, kamu mau main apa tentang manusia yang ada di pesantren, lu nggak ngerti apa-apa tentang pesantren. Nah, satu tempat kamu tolak, maka satu tempat akan menolak juga. Berarti secara nggak langsung dari psikologi ya? Yes. Jadi aktor itu indahnya, menurutku itu indahnya menjadi aktor, karena kita akan jadi jatuh cinta sama semua jenis manusia. Kita akan jadi memaklumi hidupnya manusia, karena kalau kita belajar tentang mereka kan kita jadi tahu alasan-alasan mereka bertindak, alasan-alasan mereka melakukan sesuatu, kesalahan mungkin yang mereka lakukan. Ketika kita tahu backgroundnya, kita jadi nggak mudah bikin judgement salah 100%. Ya, kita akan jadi orang yang di titik tertentu, menurutku ya, kita akan jadi orang yang lebih mudah bahagia. Karena ya memahami itu ya. Karena memahami itu gitu. Karena kita ada di peta yang kita udah tahu kita berdiri di tempat seperti apa, di antara orang-orang yang seperti apa. Makanya Mas Rosa suka bilang seni peran adalah seni memahami manusia. Itu. Iya. Nah, kalau kita nggak paham manusia, gimana kita mau main jadi manusia? Iya. Nggak mungkin. Tapi bisa membuat bahagia. Apakah bisa juga membuat stres gitu, kayak terlalu misalnya peran menjadi orang yang positif aja, mungkin jadinya bahagia dan lain sebagainya. Tapi kalau yang perannya jadi orang yang problematik lah, yang pusing gitu, jadi kita kebawa juga nggak? Pasti. Sebagai aktor. Nah, itu gimana dong berarti? Antisipasinya adalah gunakan metode yang sehat. Jadi ada banyak metode di dunia seni peran, ada banyak metode, ada banyak guru-guru yang melahirkan banyak metode juga. Menurutku penting untuk memilih metode yang sehat. Metode yang sehat adalah akses cepat, buang cepat gitu. Akses cepat, buang cepat. Kalau kita balik lagi ke tadi yang efek spons, yang paling cepat diambil dan paling cepat dibuang itu lewat tubuh gitu. Karena kalau pikiran sama perasaan dia terlalu abstrak untuk bisa dibuang dengan cepat atau untuk diakses dengan cepat, karena sifatnya abstrak gitu. Meskipun kita harus belajar semuanya, semuanya, harus bisa mengakses semuanya, tapi pintunya adalah pintu tubuh. Itu metode menurutku sejauh ini ya, karena itu juga aku uji ulang terus bahwa tubuh itu yang paling sehat ya, pintu yang paling sehat itu lewat tubuh. Gitu.
Jadi ya sekali lagi tokoh-tokoh yang serius di dalam hidupnya, maksudnya tokoh-tokoh yang ekstrim, mengalami konflik ekstrim atau karakter yang ekstrim, tetap aja berpengaruh sama kita. Kenapa? Karena mereka menggunakan otak kita, menggunakan perasaan kita, menggunakan tubuh kita. Residunya itu akan selalu ada, atau efeknya itu akan selalu ada di kita. Tapi itu berlaku untuk aktor-aktor yang serius. That's why aku waktu itu pernah Mas Rosa beberapa kali ngobrol sama waktu itu ada Sheila Dara, terus ada Kak Rai Hanun. Mereka tuh sangat menekankan kayak penting banget kalau misalnya aku habis memerankan sesuatu, pulang tuh ya udah dilepas itu si karakter itu, jangan sampai kebawa pulang gitu. Tapi sebahaya itu kah maksudnya sampai kok dibawa pulang? Oh iya, karena kan tokoh yang kita bawa belum tentu menyenangkan. Mungkin menyenangkan buat kita karena ada adrenalin yang ada ketika main gitu, seru gitu. Tapi apakah itu menyenangkan buat pasangan kita di rumah? Apakah itu menyenangkan buat anak misalnya? Belum tentu menyenangkan. Artinya bisa juga berefek sebaliknya. Dan ya di konteks tertentu sangat bisa menyakiti. Sulit nggak sih Mas Rosa mencari referensi-referensi si perasaan itu, kayak mengumpulkan Bang Rasa itu? Apakah harus dari experience kita sendiri atau kayak ya udah kita bisa dari proses kreatif, nonton film kayak atau dengerin lagu misalnya kayak gitu? Susah nggak sih pengalamannya Mas Rosa deh? Ada susahnya, ada enggaknya. Jadi analoginya gini, hidup kita tidak semenarik karakter-karakter di film. Kalau hidup kita menarik, semenarik karakter-karakter di film, hidup kita yang di film. Iya sih. Iya juga sih. Ya artinya juga bahwa emosi-emosi yang ada di hidup kita nggak selengkap itu untuk bisa diakses. Artinya kita nggak bisa melulu mengandalkan perjalanan hidup kita untuk diakses ketika kita main jadi karakter atau emosi tertentu yang kita akses dari diri kita sendiri. Enggak, karena kita miskin. Kita miskin. Yang kaya siapa ya? Orang-orang yang di sekitar kita yang kaya, yang mengalami hidup-hidup yang punya potensi untuk diangkat ke film gitu. Ya, misalnya peristiwa pembunuhan atau kasus-kasus pembunuhan berantai. Kita kan nggak punya pengalaman membunuh berantai. Iya benar, itu dia. Mau diakses dari mana emosinya? Nah itu dia. Artinya kan kita nggak bisa mengakses yang punya kita sendiri. Kita nggak punya data itu. Kita nggak semenarik itu. Kalau kita ngebunuh mungkin nggak berantai juga ya. Bahaya. Artinya kita harus kemudian belajar dari orang lain. Bisa dari pengamatan yang kemudian menimbulkan simpati, sampai kemudian menimbulkan empati, memahami cara merasanya orang lain, memahami cara berhadapan dengan emosi-emosinya ketika orang lain mempunyai masalah atau berhadapan dengan masalah. Itu juga cara belajar. Artinya emosi itu penting untuk kita akses dari hidup di sekitar kita, yang dalam formulasinya itu yang nanti akan kita gunakan sebagai karakter. Tidak kita gunakan as personal ya. Kita gunakan secara profesional ketika kita memainkan karakter. Jadi harus punya pengamatan. Jadi aktor itu nggak bisa cuman mengandalkan hidupnya sendiri. Nggak bisa. Jadi harus banyak observasi. Sepanjang kita pengen jadi aktor ya sepanjang itu harus belajar tentang manusia lain. Benar. Dan penting nggak sih untuk sebelum aktor itu mulai masuk ke dalam karakternya itu dia harus mengosongkan diri dia. Kadang kan aktor, let's say aktor A, dia kan sebelum main film ini, dia main film ini jadi karakternya dokter, misalnya sebelumnya lagi guru segala macam. Nah, ketika dia sudah masuk di film baru, apakah sepenting apa untuk dia kayak gue sekarang jadi anak sekolah misalnya kayak gitu? So ini nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Penting banget. Kita manusia kan nggak stuck ya secara psikologis. Bahkan kita nggak stuck secara pertumbuhan kepribadian. Pertanyaannya adalah kepribadian kita disusun dengan cara seperti apa? Bukankah kepribadian kita itu terbentuk oleh pengaruh-pengaruh? Misalnya dari kecil kita dipengaruhi oleh orang tua, oleh ibu, oleh tetangga, bahkan oleh negara, sampai ke level yang paling tinggi kepribadian kita dipengaruhi oleh negara. Nah, keterpengaruhan yang membentuk kepribadian kita itu semuanya dari luar, dari luar diri gitu. Orang tua kan di luar diri, ya, tetangga di luar diri. Tapi buat aktor ini lebih beresiko, pengaruh itu efeknya lebih besar karena nggak dari luar diri, dari dalam diri, karena tokoh itu kita mainin gitu.
artinya pengaruhnya punya potensi lebih besar mempengaruhi dan merubah kita. Kalau kita nggak punya kendali, kalau kita nggak, catatannya adalah ketika kita nggak punya kendali. Dan pengaruh yang dari dalam ini sedikit atau banyak itu akan mempengaruhi pola kepribadian dan pola perilaku atau behavior kita pasti akan terpengaruh gitu. Nah itu yang harus selalu dicek lagi. Berarti kan kita ketika selesai main satu film, bahkan kita punya pertumbuhan. Baik ilmu pengetahuan, kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang didengarkan dari tokoh-tokoh lain itu kan juga mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi pemikiran kita. Nggak mungkin nggak, misalnya dari hal yang kita nggak tahu, misalnya ya sederhananya, aku pernah jadi dokter, kan aku belajar tentang kedokteran mau nggak mau gitu, supaya aku nggak salah pegang stetoskop gitu. Ya. Dari situ aja pengetahuan kita jadi bertambah. Kita jadi tahu attitude-nya dokter seperti apa. Iya, jadi tahu apa yang harus dikerjakan, jalan pikirannya itu kan menambah pengetahuan. Artinya kan pengetahuan-pengetahuan yang kita kumpulin dari data-data tokoh ini akan mempengaruhi hidup kita. Bahkan mempengaruhi mindset kita. Bahkan mungkin punya potensi merubah karakter kita. Kalau tokoh-tokoh ini punya hantaman besar terhadap hidup kita, hantaman besar itu yang punya potensi merubah karakter. Jadi karakter manusia itu nggak stuck. Karakter manusia bisa berubah. Perubahan yang paling besar adalah ketika kita dapat hantaman yang besar, baik secara pemikiran maupun secara emosi karakter. Berarti secara nggak langsung ya dengan berperan itu bisa merubah si personal ini sendiri gitu. Bisa. Ya, sangat banget ya, sangat banget ya. Cuman memang jadi harus hati-hati kalau kita dapat karakter yang buruk gitu ya, dalam konteks moralitas, nilai buruk, berarti kan dia juga punya potensi membuat kita jadi buruk juga. Kalau kita nggak punya filter yang bagus. Tapi kalau yang mempengaruhi kita adalah tokoh-tokoh yang bagus, ya nggak apa-apa lah gitu. Kok aku rasanya sekarang jadi kayak ustadz ya? Nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa, bagus. Kok aku sekarang jadi lebih dermawan ya sejak mainin tokoh itu? Bagus. Bagus. Tapi kalau pengaruh buruk kan juga punya potensi yang sama. Nah itu yang kemudian harus difilter. Berarti sebenarnya risikonya lumayan juga ya Mas Rosa ya. Kenapa aktor itu ya dia pengen jadi aktor gitu? Apakah biasanya kan Mas Rosa juga punya banyak murid lah ya yang diajarin. Apakah memang semata-mata pengen fame, ketenaran atau apa? Kenapa orang tuh pengen jadi aktor? Kebanyakan umum. Kalau yang umum mungkin ya. Ini karena setiap orang kan punya mimpi yang dipelihara entah dari kecil atau muncul tiba-tiba karena pekerjaan atau profesi yang sebelumnya tidak terlalu menguntungkan, maka kemudian menemukan spirit di dunia film. Ya ada yang memang pengen famous gitu, pengen terkenal, atau bahkan ada juga yang alasannya sesederhana kayaknya secara finansial lebih mudah ya gitu. Mudah, ada yang begitu. Alasannya nggak selalu sama ya. Tapi ada yang bahkan saya ketemu beberapa orang yang secara finansial, artinya secara personal dia nggak punya problem gitu, nggak punya problem personal di sana. Jadi dia pengen menikmati sebuah karya gitu, menikmati berkarya, menikmati kesenimanannya ada di situ, menghidupkan sisi itu gitu. Jadi kayak mimpi yang tertunda kemudian diwujudkan di titik itu gitu. Ada juga yang begitu, nggak selalu sama sih. Beda-beda ya. Beda-beda banget. Beda-beda. Nah, Mas Rosa pengen jadi ngajar atau coach? Kenapa? Awalnya kenapa? Awalnya, jadi kalau itu sejarahnya panjang. Panjang. Jadi saya juga pernah jadi murid gitu, pernah jadi mahasiswa, yang dimana ketika saya jadi mahasiswa, saya kan anak yang agak bandel gitu, agak bandel, agak rebel gitu, yang selalu mencoba untuk membaca apakah sebenarnya pengajar ini cukup ngasih materinya nggak ya gitu. Saya selalu berusaha begitu ya. Artinya membaca saya sendiri, membaca orang-orang di sekitar saya. Kemudian ketika saya lulus karena merasa ini banyak yang kurang nih, aku harus ngasih. Waktu itu saya bikin namanya Saturday Acting Class, gitu. Kelas hari Sabtu, yang saya akomodir siapa aja yang mau ikut boleh, ikut kelasku. Aku akan bagi sesuatu yang aku bisa. Kalau aku nggak bisa, ayo belajar bareng. Dan itu keterusan. Jadi dari belajar bareng itu ya. Betul, keterusan sampai akhirnya karena keterusan jadi saya berusaha banget untuk dapat ilmu baru, belajar dari orang baru lagi, kemana-mana saya akhirnya tujuan saya adalah belajar untuk bisa membagi. Nah itu kemudian jadi passion.
Ngajar itu kayak jadi kebutuhan akhirnya. Oh iya, jadi kebutuhan. Iya, jadi kebutuhan. Tapi lucu banget. lebih seru mana ngajar atau belajar? Dua-duanya. Oh ya? Dua-duanya. Karena kalau Kenapa? kita belajar, artinya kita bisa mengajar. Oh. Kalau kamu nggak belajar, lah, kamu mau ngajarin apa lu? Kamu aja nggak nggak tahu ya, nggak punya Kamu nggak tahu ilmunya. apa-apa. Oh. Jadi belajar buat saya juga menyenangkan. Jadi ketika saya ngajar, Mhm. jangan dikira saya cuman ngasih. Oke. Saya juga menikmati mereka belajar, Mhm. tapi sambil melihat mereka belajar, saya sedang belajar tentang mereka. Oh, ngajar tuh belajar juga. Oh yes. Oh, Ya, oke. misalnya- Wow. Karena kan saya kan hidup nggak tahu sampai kapan. Saya juga punya anak. Oke. Bagaimana saya mau ngerti generasi hari ini Oke. kalau saya nggak belajar dari generasi hari ini? Benar. Oke. Oh, Sama, luar biasa. saya belajar terus. Luar biasa. Keren banget tuh sampai saat ini masih terus belajar ya tetap ya eager gitu ya untuk Yes. tahu gitu loh. Keren banget Yes. Mas Rosa. Masih. Ini aku mau lebih personal ke Mas Rosa. Ingat nggak Iya. waktu itu dari awal berkecimpung di dunia awal teater dulu ya berarti ya? Teater dulu. Teater dulu atau acting lah di dunia acting ini sampai di level mana atau sampai berapa tahun lah kita buat ininya perbandingannya. Mas Rosa tuh merasa kayak gue udah oke nih gitu acting. Jadi kayak takarannya tuh setelah belajar berapa lama gitu loh. Kayak udah menilai dirinya tuh oke aku udah bisa nih acting gitu. Kayak menilai hasilnya oke gitu. Celakanya aku nggak pernah merasa oke ya. Serius? Iya. Sampai hari ini nggak pernah merasa oke gitu. Oh. Nggak, maksudnya bahwa manusia serumit itu gitu. Oh. Aku sadar banget bahwa manusia serumit itu. Oke. Artinya bahkan ketika akan syuting di pertama itu ya deg-degan. Iya. Bukan lantas ketika aku sudah ilmunya udah banyak, nggak bakal deg-degan lagi nih. Enggak, aku Nggak, tetap sampai hari ini? deg-degan. Iya, sampai hari ini. Serius Mas? Serius. Oh, Tapi kira udah. tapi aku juga selalu bilang pada diriku sendiri, aku juga bilang pada teman-teman yang aku mengajar, nervous, kecemasan itu tanda yang bagus. Karena artinya kita peduli dengan kualitas. Oke. Kalau aku tenang-tenang aja, jangan-jangan aku udah nggak peduli sama kualitas. Oke. Kalau aku paham. nervous karena aku berusaha untuk oke, layak nggak ciptaanku ya? Oke nggak ya ciptaanku ya? Kan ciptaan itu layak atau tidak layak kemudian setelah bertemu dengan penontonnya. Iya. Ya, penonton pertamanya adalah di ruang syuting. Penonton pertamanya adalah kameramen, Iya, sutradara, iya, teman-teman iya. kita. Ya itu penonton pertama yang akan menghitung layak atau enggak layak gitu. Jadi tetap deg-degan. Tapi biasanya kalau aku yang pertama melihat kelayakanku itu di rumah. Oh gitu. Ya, antara istri sama anak. Oh, orang Iya, rumah ya. Orang rumah. Gimana sih? Karena mereka nggak perlu sungkan-sungkan. Mereka kadang-kadang ekstrim. Wah, nggak asik kayak kemarin gitu. Oh ya, mereka melihat itu ya. Karena kadang-kadang aku nggak melihat itu. Oh iya, kita Aku butuh pikir udah oke, tapi Iya. ternyata buat mereka ada yang nggak oke juga. tetap butuh penilaian dari orang lain ya. Betul. Oke. Aku butuh sutradara, butuh pelatih, selalu begitu. Iya. Selalu begitu. Tapi- Jadi tapi itu yang bikin aktor nggak boleh sombong jadinya. Iya Nggak bisa sih. sombong. Dia tetap harus Harus. merasa kurang aja gitu. Karena kan. kamu sombong, kamu akan terus memainkan dirimu sendiri. Kamu nggak menciptakan lagi gitu. Oh. Wow. Karena kamu nggak Iya, compare lagi sama ilmu pengetahuan yang beredar di sekitar. Ya. Ini sebenarnya bukan pelajaran acting aja guys, ini pelajaran hidup juga ya. Kita di hidup tidak boleh sombong. Pada akhirnya ini akan ya udah jadi pelajaran hidup juga Iya, gitu. Nggak hanya iya. berlaku di acting aja ternyata. Wow, gila. Iya, pasti begitu. Tapi pada puluhan tahun Mas Rosa berkarya ini pernah nggak kayak flashback atau ngelihat hasil karya tuh kayak gue gak suka atau gagal gitu kayak terhadap actingnya ya, bukan filmnya ya maksudnya. Ada. Nah ada. itu biasanya penilaian diri sendiri atau kayak dari orang lain? Aku setelah punya jarak yang cukup dengan karya, itu biasanya jauh lebih objektif ya, untuk membaca. Apalagi setelah punya pertambahan ilmu ya, ilmu. Pasti ngecek, buset, kenapa aku mainnya begitu dulu ya? Oh iya, pernah kayak gitu. Iya. Terus Jadi kayak bahkan misalnya, ini show banget mainku gitu. Aku habis, kemudian refleksiku adalah, aku habis nonton apa ya, kenapa mainku tiba-tiba gitu, atau aku habis baca buku apa ya, kenapa mainku kayak gitu ya gitu. Ada yang begitu, artinya
ada titik-titik di mana aku merasa bahwa permainanku ada di titik nggak proporsional juga. Gitu. Oh gitu. Bahkan di beberapa film beberapa tahun yang lalu gitu. Aku jujur juga tapi sama murid-muridku ada satu filmku yang aku fake banget mainnya. Oh iya. Ada momen yang aku jelasin ke mereka kenapa fake gitu, kenapa fake gitu. Ya karena ada salah satu momen di mana sebenarnya aku nggak punya emosi itu, nggak bisa menghidupkan emosi itu di scene itu, di momen itu. Maka kemudian yang kulakukan fake itu karena aku ahli tapi ya, aku ahli membuat penanda-penanda supaya tidak fake. Maka orang tidak melihat fake-nya, tapi sejujurnya ada yang fake di situ. Ada yang fake tuh. Ada yang. Tapi padahal pas ngejalaninnya tuh nggak ngeh gitu. Ngeh. Ya. Oh tuh ngeh itu justru. Ngeh justru karena itu ngeh. Buset, kenapa emosi ini nggak bisa muncul ya? Ada apa denganku gitu? Ada apa denganku? Akhirnya aku juga dikagetkan oleh diriku sendiri. Perbandingan main teater sama film tuh beda nggak sih? Beda ya. Apa kalau bisa di highlight tuh kayak perbedaan yang paling signifikannya apa? Kalau di teater itu kan genrenya banyak banget ya, banyak banget. Di teater bahkan aku sering main di level genre di contemporary, absurd, eksistensialis, yang pemikirannya jauh lebih rumit bahkan dari naskah-naskah realis yang ada di film. Dan ya ada kegairahan yang beda, ada kenikmatan yang berbeda ketika misalnya aku di panggung aku sedang berbicara dengan malaikat, aku sedang berbicara dengan Tuhan, aku sedang berbicara dengan diriku sendiri. Kita nggak akan ketemuin itu di film. Naskah-naskah absurd, naskah-naskah esoteris kita nggak akan temui di film. Ya, ini bahwa ada kenikmatan yang berbeda antara film dan teater. Bukan lantas teater lebih enak juga, tapi di film ada tantangan yang lain juga yang tingkat kerumitannya meskipun berbeda, dia juga menghasilkan sesuatu yang beda juga. Misalnya bagaimana aku menggoda kameramen gitu supaya ngambil close up tanganku misalnya. Aku harus punya daya pikat di tanganku, aku harus punya daya pikat di bagian-bagian tubuhku. Tapi kalau di panggung kan penonton ngelihat semua ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Tapi di kamera kita bisa close up, bisa big close up gitu. Kadang-kadang pemain DP atau sutradara tertarik sama matanya, big close up matanya. Itu kan gairah yang lain juga. Aku berhasil memikat mereka gitu. Wah, menarik juga ya, dua hal yang berbeda lah. Dua hal yang berbeda. Artinya gitu. Ketika dua-duanya dijalanin, mereka sebenarnya bisa saling support. Nah, seru banget. Tapi nanti kita akan lebih bahas mendalam lagi soal film barunya Mas Rosa nih yang akan tayang segera, namanya Mariam. Tapi aku mau ngobrolin film ini sambil duduk, Mas Rosa. Kita sambil duduk-duduk di sebuah kafe lah, nanti ini udah mau sampai. Tapi untuk menuju ke sana, Mas Rosa, ini bisa kita ada transisi. Setiap episode Jakarta Journey kita selalu ada transisi, yang mana biasanya transisinya itu mobil yang dipakai Jakarta Journey itu bisa membawa kita kemana aja. Nah, kali ini aku mau challenge. Aduh, aku agak nggak enak lagi nih sama aktor senior. Gitu. Iya, aku mau challenge Mas Rosa untuk acting. Ceritanya directnya dari aku gitu ya. Ready ya? Aku agak gak enak nih ya, ini aku senior guys. Kamu berarti kamu main juga kan? Oh iya dong, kan satu mobil. Aduh, ya dikit-dikit ya, nanti aku bantu. Jadi pertama, mobil Jakarta Journey ini bisa membawa kita kemana saja. Kali ini, mobil ini membawa kita ke bulan. Ke bulan kali ini Mas Rosa berperan sebagai seorang anak kecil yang terkesima melihat bintang-bintang di langit. Terkesima melihat bintang di langit. Kalau kita ada di bulan, bintangnya di bawah atau di atas? Ayo. Di depan deh, kita kira setara gitu kayak di sekeliling kita ada bintang. Di sekeliling bulan. Benar. 3, 2, 1. Roll-nya. Roll. Action. Itu bintang. Bagus ya bintangnya. Itu bintang. Itu tuh. Banyak sekali sana bintangnya. Aku jadi ingat, ini yang dilihat sama Neil Armstrong. Iya, aku terasa seperti Neil Armstrong. Tapi kenapa bintangnya nggak kayak bintang yang digambar ya? Menurutmu bintangnya kayak apa?
Kayak di film-film ya? Enggak. Tapi Ini lebih bagus. wah, Ini lebih dekat. Kamu suka bintang yang mana? yang itu terang banget. Ya kita nggak bisa lihat bentuknya, kita cuma lihat cahaya. Oh iya, benar sekali. Aku suka bintang yang agak redup, karena aku bisa lihat bentuknya. Oke. Aku tuh nggak bisa nyaingin. Gila, gokil, aku nggak bisa nyaingin. Oke, kemudian Itu imajinasi. ya imajinasi. Mobil ini kemudian membawa kita ke dunia Jurassic Park. Wow. Jurassic Park. Saat ini Mas Rosa berperan sebagai seorang remaja yang ketakutan melihat dinosaurus. Oke. Roll, Ketakutan ya? Ya, ketakutan melihat dinosaurus. Oke. Roll and action. Dis. Jangan ke depan, jangan ke depan, Dis. Kenapa? Giginya gede banget. Gila, giginya gede banget. Itu persis sama fosil yang aku. Wah, tapi itu kayak T-Rex ya? Kita deketin kali ya? Apa itu? Aku nggak ngerti namanya. Ini di atas kita, Pak. Ini di atas kita, Pak. Gila, Mas Rosa. Mas Rosa, maaf ya. Aku harus belajar kayak sama Mas Rosa. Ini kamu nantang. Iya. Malah akunya nggak bisa. Oke, terakhir. Terakhir, mobil ini membawa kita ke kafe, sebuah kafe. Tapi kita masih di dalam mobil. Masih di mobil, mau OTW ke kafe, tapi ada black bar yang menutup pelan-pelan. Black bar-nya kebuka, Oke. kita sudah di kafe, dan kali ini Mas Rosa berperan sebagai seorang bapak-bapak yang Bapak-bapak, saya juga bapak-bapak. Oh iya, jadi bapak-bapak yang sedih karena sudah tidak jalan-jalan lagi di mobil. Karena sudah tidak jalan-jalan lagi dengan mobil yang tadi, Yes. maksudnya. Oke. 3, 2, 1, action. Dis, Kenapa, Pak? yakin mau di sini aja? Kenapa emangnya? Si pengen muter-muter. Oh, sedih. Jalan lagi yuk. Ya, nanti kita jalan-jalan lagi ya habis Sekarang. ini. Kita makan dulu, belum makan. Keburu Jakarta pindah. Gue nggak bisa lagi. Dia dari tadi gitu terus. Iya, tadi ketawa. Aduh, gila, luar biasa loh. Dalam hitungan berapa detik saya udah bisa memasuki. Luar biasa sekali. Kita sudah di Sedulur Kemang. Mas Sedulur Rosa. artinya adalah Apa? saudara. Saudara. Bahasa Jawa ya, sedulur ya? Bahasa Jawa. Sedulurku itu saudaraku gitu. Saudara. Ini monggo loh kalau mau diicip-icip, kita sambil kan tadi udah capek jalan-jalan nih Mas Rosa. Enggak capek. Agak hiperbolik dikit. Capek banget tadi gitu kan. Oh, capek banget tadi. Capek banget tadi ya. Sampai pengen makan. Ada sampai aus. Ini kesukaanku. Tahu? Nah. Oh ya. Tapi kalau jadi aktor tuh harus ini gak jaga fisik dengan olahraga mungkin atau apa makan gitu. Wih, takut. Jawabannya. Nggak bagaimanapun aktor harus jaga. Kita kan nggak pernah tahu kita mau peran jadi apa gitu kan. Iya. Kadang-kadang tokoh kita membutuhkan energi yang besar gitu. Iya. Atau stamina yang panjang. Oke. Kalau kita pas-pasan modalnya, ya nanti akan jadi pas-pasan actingnya gitu. Oke. Jadi kita harus bisa kasih lebih lah buat sebuah karya gitu. Oke. Tapi memang harus bagus. Nah, persiapannya per genre film tuh beda nggak? Misalkan action dengan horor dengan drama sama semua atau beda-beda? Kalau yang kita omongin adalah pola produksinya, ya sangat tergantung sama produksinya. Oh. Tapi kalau buat aktor menurutku ya harus selalu siap, mau masuk ke genre apa aja harus selalu menyiapkan diri. Oh, Tapi spesialnya buat action, ya memang jadi harus balik lagi latihan yang
punya kemungkinan bagian tubuh yang akan lebih banyak dipakai gitu. Oke. Apa tangan, apa kaki, atau torso harus dilatih ulang. Dan emang dia persiapannya cukup intens lah ya, tergantung misalnya actionnya banyak yang berantemnya atau apa kayak gitu kan. Pasti latihannya panjang. Ya pernah ada satu film yang memang saya jadi harus latihan fightingnya lebih lama, makan waktu panjang lah. Tapi itu memang jadi buat aktor jadi penting untuk latihan itu. Oke. Nah kalau untuk film yang upcomingnya ini, Mas Rosa, Mariam judulnya ya? Mariam. Mariam ini berarti horor kah atau apa nih genrenya? Kalau Mariam genrenya horor psikologis ya, karena bedanya film ini nggak cuma menyajikan visual-visual yang nakutin aja, tapi justru teror mental, teror psikologis. Yang mana terornya itu sangat relate dengan hidup orang Indonesia. Oh ya? Ya, kita kan memelihara horor dalam hidup kita, panjang. Kalau horor itu kita sebut sebagai absurditas gitu ya, absurditas. Absurditas di Barat itu menakutkan sehingga harus diselesaikan. Kalau di Indonesia, absurditas termasuk horor ini itu justru menghangatkan. Maksudnya? Ya, maksudnya menghangatkan bahwa kita hidup berdampingan dengan itu dan selogis apapun manusia Indonesia, itu sadar atau tidak sadar ikut memelihara absurditas, ikut memelihara horor. Misal ya, misal. Di Jogja ada pantai selatan yang kalau orang berkunjung ke sana dilarang pakai baju hijau. Konvensi. Orang yang pintar sekalipun, coba lu pakai baju hijau, nggak berani. Lah kan kamu manusia logis. Tapi tetap aja memakai baju hijau. Dengan dia memakai baju hijau, artinya dia support terhadap horor, terhadap absurditas itu. Dan kita dari Sabang sampai Merauke menjaga itu semua. Ya itu kenapa film horor masih banyak diminati di sini. Ya itu artinya itu udah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, horor-horor psikologis itu artinya juga hidup berbarengan dengan horor visual di masyarakat kita. Artinya bahwa ketakutan-ketakutan tentang sesuatu, karena sesuatu yang tidak punya bentuk yang jelas, yang sifatnya misteri, sifatnya tidak kita lihat secara langsung, itu kan jauh lebih menakutkan daripada sesuatu yang terlihat langsung. Nah, di hidup kita di Indonesia banyak hal yang tidak terlihat langsung yang sangat menakutkan buat kita. Nah, film ini bawa itu. Yes. Nah, apa yang diceritakan gitu? Ini kan diadaptasi dari podcast cerita. Artinya ada orang bercerita di podcast yang sempat viral juga. Kemudian diadaptasi dari cerita itu. Apa nih yang akan diceritakan di sana? Plotnya seperti apa? Jadi ada satu karakter namanya Mariam. Yang kalau dari podcastnya dari kecil dia dijatuhi cinta oleh makhluk metafisik ya, makhluk metafisik yang kita sebutnya jin. Kalau dalam Islam aljan itu artinya yang tidak terlihat, yang tidak terlihat. Jadi makhluk yang tidak terlihat ini jatuh cinta pada makhluk yang terlihat, kita gitu. Dan bayangin ketika kamu dijatuhi cinta oleh sesuatu yang tidak terlihat, artinya dia bisa ngapain aja tanpa kita ketahui. Ini kan satu hal yang menakutkan banget. Nah, dalam cerita yang diangkat di film ini asalnya dari kisah nyata Mbak Mariam. Saya sempat ketemu sebentar, Dan yang nanti juga diceritakan bahwa sejak dari kecil ada semacam perjanjian gitu. Ada semacam perjanjian ini yang kita jadi penting banget untuk hati-hati ketika kita berkata, karena janji itu kan munculnya dari kata. Betul. Dari kata. Apakah dia disadari atau tidak disadari, kata itu bisa kemudian menjadi sebuah perjanjian. Nah, di kasus ini perjanjian itu muncul dari sejak tokoh Mariam ini masih bayi, dan kemudian perjanjian itu dibawa sampai kemudian dia dewasa. Bahkan seturut cerita, sampai hari ini itu masih terikat dengan perjanjian itu. Nah, karakternya Mas Rosa ini berarti, kalau boleh ceritakan, saya jadi orang baik. Baik. Karena beberapa film antagonis kan. Iya, itu dia. Di sini saya jadi tokoh
kiai. Oh, I see. Kiai dari kiai kampung gitu Iya, kayak kiai kampung, maksudnya yang hidup di kampung namanya Kiai Saleh ya. Oke. Kebetulan Kiai Saleh ini yang dimintain tolong sejak awal untuk meruqyah si tokoh Maryam waktu masih kecil. Di syutingnya aja udah serem banget itu. Oh ya? Ya karena saya kerasa ya karena harus mengucapkan kalimat-kalimat dari ayat suci yang memang ada faktanya ketika itu terucapkan, dan aktingnya si kecil ini bagus banget. Oke. Ketika saya mengucapkan, ngelihat dia itu kayak konfrontasi yang memang sedang sungguh-sungguh terjadi. Artinya ada efek psikologis, ada efek spiritual, ada efek metafisik yang rasanya kayak muncul beneran gitu di situasi itu. Disupport oleh aktingnya si kecil ini yang memang bagus banget ya, di momen itu bagus banget. Jadi aku kerasa energinya. Ya, itu tokoh Kiai Saleh yang kemudian mendampingi si Maryam ini sampai dia dewasa. Susah nggak sih maksudnya memerankan karakter yang beneran ada, ya secara general lah untuk film-film yang adaptasi gitu. Apalagi ini kan specifically cerita lokal yang nyata dan beneran horor gitu maksudnya. Ya bukan soal susah atau tidak susah, cuman aktornya harus belajar banget dari fakta yang ada. Misalnya kalau ada fakta manusianya, ya manusianya harus dipelajari, manusia aslinya harus dipelajari. Ya seperti film-film yang biopik ya, mau nggak mau si aktor harus belajar tentang bagaimana sejarahnya si karakter ini, apa yang menyusun kepribadiannya, yang menyusun perilakunya seperti apa. Bukan sulit, rumit. Perbandingannya kalau let's say film-film yang yang memang original kayak gitu, fiksi ya, original gitu. Ya artinya kalau fiksi kan kita punya kebebasan penafsiran gitu. Misalnya kita bisa berada di antara gitu, berada di antara ketepatan. Tapi kalau biopik kamu harus setepat mungkin karena ada alat ukurnya, ada parameternya. Parameternya siapa? Parameternya si pelaku aslinya kan gitu. Pelaku aslinya apa atau yang mengalami aslinya. Tapi kalau fiksi kita bisa di antara itu gitu. Penafsiran kita kayak kita harus menciptakan satu karakter sendiri berbasis data-data yang ada, dan itu jadi jauh lebih punya kebebasan. Nah berarti berapa lama tuh prosesnya Mas Rasa untuk seorang aktor memerankan karakter yang memang beneran ada gitu ya? Apakah memang harus sedalam itu atau mungkin cuman sekian persen lalu aku bisa nambah-nambah sendiri kayak gitu, kan ini tetap film juga kan namanya. Iya, itu sangat tergantung sama komitmen sebuah karya sih. Artinya kalau memang tokohnya ada dan tokohnya pengen se-perfect mungkin, sedekat mungkin dengan dia, ya pasti butuh waktu lebih lama. Kalau memang bisa punya kebebasan interpretasi, kemudian mungkin setengahnya itu ngambil datanya dari si tokohnya, setengahnya adalah proses yang setengah fiksi lah, setengah fiksi. Itu sangat tergantung sama komitmen. Ya. Sejauh ini dari 30 tahun berkarya ini... 30 tahun. 30 tahun lebih berkarya, kan tadi kita ngitung di mobil. Iya. Yang paling susah tuh karakter apa sih? Kayak gimana sih? Yang paling? Susah. Karakter kayak gimana sih? Yang datanya sangat sedikit. Berarti itu yang fiksi tadi atau yang justru dari nyata? Saya yang nyata pernah. Yang nyata pernah satu karakter yang harus saya mainkan, data visualnya nggak ada, data audionya nggak ada, sehingga saya harus tanya pada orang-orang sekitar tentang suaranya gimana, cara berjalannya gimana, fisiknya gimana, perilakunya gimana. Jadi harus nemuin data banyak gitu. Itu di film yang memang basisnya biopik lah, semi biopik. Tapi karena kita aktor harus bertanggung jawab sama tokohnya, karena tokohnya mungkin masih punya keluarga. Yang kalau kita salah persepsi, salah penafsiran, keluarganya bisa tersinggung kan begitu. Artinya kita harus setelak mungkin. Itu jauh lebih rumit, butuh waktu lebih panjang untuk memprosesnya gitu. Ya, kalau yang fiksi kan mungkin bisa lebih cepat karena kita sebelum syuting aja, sebelum dapat casting aja kita udah belajar tentang manusia. Gitu.
Berarti kalau yang semi biopik tadi yang Mas Rosa harus tanyain itu Mas Rosa sendiri yang cari tahu gitu apa namanya ke keluarganya, biasanya, ke orang-orang sekitar. Ya biasanya produksi sudah punya data, tapi nggak selalu lengkap gitu. Dan aktor biasanya nggak selalu puas dengan data yang dikasih, akhirnya nyari sendiri. Di satu film yang waktu itu kami produksi, bahkan aktornya datang sendiri ke rumah-rumahnya para tokoh yang akan difilmkan. Gitu. Datang sendiri dengan inisiatif sendiri maksudnya. Gitu. Apa tantangannya memainkan film yang sebagian besar ini dari cerita lokal yang horor gitu Mas? Apakah saat perjalanan produksinya juga menyeramkan juga atau gimana sih tantangannya? Jadi kan horor atau kita sebut tokoh-tokoh gaib ini ya. Tokoh-tokoh gaib ini kan berdampingan dengan kita. Ya, yang nggak bisa dipungkir bahwa energi mereka itu ada, gitu. Energi ada. Jadi bahkan ketika saya memainkan tokoh yang berhadapan dengan mereka saja, itu nggak mudah. Maksudnya nggak mudah. Mereka kan juga boleh tersinggung nih. Makhluk-makhluk gaib ini boleh tersinggung. Boleh dalam konteks tertentu ya, ada overlap dimensi yang juga bisa mencelakai kita sebagai makhluk yang terlihat gitu. Artinya ya nggak mudah juga secara mental kita sebagai aktor ketika mainkan film horor selalu ada. Kalau saya sih, saya selalu baca doa dulu mau masuk ke sana. Karena ini dimensi yang bisa aja bertabrakan dengan cara tabrakan yang kita nggak bisa duga gitu. Karena kan kalau di Indonesia fakta-fakta macam itu banyak banget. Horor dalam kehidupan sehari-hari banyak banget. Nggak kebayang sih. Harus hati-hati lah ya. Harus hati-hati dan kebetulan nih teman-teman yang main di jajaran pemain utama, ini karena saya kenal dekat dengan mereka semua, Claresta, Taufan, Wahda. Ini anak-anak yang nggak takut jungkir balik gitu, nggak takut jungkir balik di dalam syuting gitu. Artinya mereka siap aja mau kayak apa gitu. Kayak Clares sebagai tokoh, Claresta kan tokoh Mariamnya, jadi tokoh Mariamnya. Saya kebetulan mendampingi hampir di awal banget ketika dia berkarir di film gitu. Saya suka ngasih banyak tantangan ke dia gitu, banyak tantangan dia. Dan dia anak yang bisa ditantang gitu. Anak yang bisa ditantang, anak yang mau gila lah di dalam bermain. Nah, segila apapun kita menyiapkan diri sebagai aktor, ruang metafisik kayak di horor ini kan ada spirit-spirit yang nggak kita bener-bener kenali gitu. Artinya punya efek bahaya. Dan saya salut banget ya sama aktor-aktor yang kalau di film horor yang punya legenda lokal gitu, punya sejarah lokal, itu punya mental untuk berhadapan dengan situasi itu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sekali. Apa perasaan yang akan penonton rasakan ketika nonton film ini? Ketika nonton film ini? Ya ini kan film yang deket banget sama kita ya. Di sekitar kita ada makhluk-makhluk. Jangan-jangan di dekat kamu juga ada. Menakutkan. Di samping saya ada gitu. Jangan-jangan penonton yang di sini lebih banyak mereka gitu. Who knows? Kenapa? Karena mereka gas. Karena mereka jin itu kan sifatnya dari api. Dia gas. Dia bisa berubah jadi apa saja. Dia bisa masuk ke benda apa aja karena sifatnya gas. Nah, penonton akan merasakan teror psikis, teror mental yang mungkin menjadi teman kita sehari-hari, tapi sekaligus juga menjadi trauma kita sehari-hari. Nggak banyak orang yang berani keluar malam gelap-gelap sendirian. Apa yang ditakutin? Yang ditakutin yang nggak terlihat itu gitu. Kalau yang terlihat kan kita nggak terlalu takut, tapi yang tidak terlihat takut. Dan itu dia. Film ini nggak cuman apa yang terlihat gitu. Tapi apa yang dirasain, apa yang nusuk di perasaan kita gitu. Bahkan rasa sakit tentang berhubungan dengan makhluk yang kita nggak tahu karakteristiknya. Api itu kan labil, berarti jin juga labil gitu. Artinya ada karakteristik perilaku yang unpredictable, nggak bisa diprediksi dia mau ngapain besok. Apakah dia akan menyakiti, apakah dia akan menyenangkan, kita nggak pernah bisa prediksi. Makanya kita nggak boleh temenan sama jin, karena dia unpredictable gitu. Nah, si Mariam ini terikat oleh sesuatu
janji yang dia harus berteman terus dalam sepanjang hidupnya. Sengeri apa, bayangin. Ini artinya ada teror psikologis, teror mental yang dialami oleh si pelaku, si tokoh ini. Kita tunggu bersama tayangan Maryam di bioskop karena akan merasa terteror juga gitu ya, Mas ya? Oh iya, saya di lokasi aja keteror. Aduh, takut banget. Siap nggak ya aku nontonnya? Iya. Takut banget. Tapi akan segera tayang di bioskop, jadi teman-teman kita tunggu saja tayangan Maryam di bioskop. Mas Rosa, kan tadi kita udah cerita banyak dari awal apa perjalanan karir aktingnya dari teater, film dan lain sebagainya sampai sekarang ngajar juga. Apakah ini Mas Rosa sudah mencapai titik cita-cita Mas Rosa sebagai seorang aktor, apa masih ada yang belum kesampaian? Cita-cita? Saya ragu saya punya cita-cita. Ya. Saya nggak tahu. Saya membiarkan diri saya mengalir karena cinta aja. Kalau cinta kan kamu nggak bisa ya. Gitu kamu cinta sama seorang, goalmu apa? Oh, buat goalku apa? Oke. Kalau goalku di dalam mencintai selalu ngasih orang yang ku cintai biar bahagia gitu. Oke. Nah, berarti aku akan ngasih ke dunia seni peran biar dunia seni peran bahagia. Oke. Apakah dunia seni peran sudah bahagia dengan cintaku? Aku nggak tahu. Maka aku kasih aja udah. Sampai kapan? Nggak tahu. Oh ya, berarti nggak tahu tuh sampai kapan kira-kira akan. Nggak tahu. Wow. Nggak tahu. Yang penting aku cinta aja gitu. Wow, luar biasa. Kalau kamu punya pasangan emang bisa ditanyain gitu. Apakah cita-citamu mencintai dia udah tercapai? Iya, nggak tahu sih. Kita nggak tahu takarannya ya soalnya ya. Nggak tahu. Kan timbal balik gitu terus. Ya, gitu. Tapi dari sekian peran karakter, udah pernah jadi villain, jadi orang baik, jadi apalah, udah pernah cut segala macem. Yang belum ada nggak ya kira-kira? Atau genre yang belum ada nggak ya kira-kira? Kalau genre sih udah semua. Udah semua ya? Genre udah semua. Termasuk yang di teater ya, di teater genrenya banyak banget. Oke. Kalau karakter itu mungkin ada yang belum nggak? Ya pasti banyak. Oh ya? Karakter manusia banyak banget. Di muka bumi ini banyak sekali. Dan saya selalu jatuh cinta sama peran-peran apapun yang dikasih ke saya. Selalu jatuh cinta. Karena itu buat saya kunci ya. Kalau kamu nggak jatuh cinta, gimana kamu mau main peran itu dengan bagus? Lu aja nggak jatuh cinta. Jadi aku selalu jatuh cinta. Jadi nggak picky dalam tawaran masuk kayak, gue harus ngeliat ininya nih, itunya gitu. Itu resiko saya sebagai pengajar. Saya harus nyobain semua. Harus nyobain semua. Kenapa harus nyobain semua? Ya kalau saya nggak nyobain semua, saya jadi subjektif. Saya berusaha untuk jadi pengajar yang objektif. Jadi saya nyobain semuanya. Gitu. Termasuk semua jenis sutradara, semua jenis produksi, cobain. Supaya kalau saya ditanya, saya bisa jawab. Paham. Jadi wawasannya di luas, jadi tahu referensinya gitu. Harus terjun langsung gitu ya. Mau nggak mau gitu. Karena saya dulu suka sebel kalau ada orang ngajar, gitu, orang ngajar masih bawa buku, bahkan misalnya gitu. Saya aja sebel gitu. Paham. Kenapa sebelnya? Karena lo bawa buku, gue bawa buku juga bisa gitu. Kita belajar sama. Tapi kalau kamu udah menguasai, kamu sih nggak bawa buku. Kenapa sekedar ada di kepalamu gitu? Nah, berarti kan jadi memaksa kita, mendorong kita untuk terus belajar. Aku juga begitu, melakukan hal yang sama gitu. Kalau acting akan terus-terusan karena cinta sama acting, tapi kalau untuk ngajar apakah akan terus-terus? Kebetulan anak-anakku juga senang dunia film. Anak-anakku senang dunia seni peran. Jadi kalau aku belajar itu nggak pilih-pilih belajarnya, karena aku nggak pernah tahu yang dibutuhkan oleh generasi berikutnya apa. Ya aku juga belajar banyak, bukan cuma untukku, aku belajar banyak juga untuk mereka siapapun yang aku ajar, termasuk anak-anakku sendiri. Jadi akan terus belajar dan mengajar. Iya, selalu. Iya. Luar biasa sekali, Mas Rosa. Kita sebelum closing, Mas Rosa, ada satu pertanyaan yang biasa kita tanyakan ke seluruh bintang tamu Jakarta Journey. Pertanyaannya adalah, suatu hari kan kita akan meninggal, siapapun akan meninggal suatu hari nanti. Sebelum meninggal nanti, Mas Rosa tuh ingin dikenang sebagai apa sih? Pengen dikenang sebagai orang yang layak dicintai. Lagi dicintai? Udah itu aja. Itu aja? Itu aja. Dengan apapun yang dilakukan? Sedih. Itu mewah. Itu mewah. Bayangin ya. Kalau kita meninggal, nggak ada orang yang mencintai, bahkan nggak ada datang ke
melayat kita, nggak ada orang yang datang ke kubur kita. Sesedih apa, sekaya apapun, sepopuler apapun kamu gitu. Kalau nggak ada orang yang mencintai, sedih men. Sedih. Ya, aku pengen jadi orang yang layak dicintai aja. Yang layak dicintai. Terima kasih banyak, Mas Lukman Rozan. Semoga sukses selalu, Amin, sehat-sehat selalu. Kamu juga. Terima kasih banyak. Udah jalan-jalan juga tadi, terima kasih. Terima kasih jalan-jalannya. Iya, kita dari tadi udah. Terima kasih ngerjainnya. Kita tadi banyak belajar di mobil, tidak hanya soal seni peran, tapi juga seni kehidupan ya, menurut saya. Mau nggak mau, aktor asli akan belajar itu. Nah, gitu dia. Terima kasih sukses selalu untuk filmnya. Makasih. Nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi ya. Yes. Terima kasih juga untuk Galaxy Blocker yang sudah memprivate mobilnya. Sampai ketemu di episode berikut ya. Dadah.